siang Sobat Inspirasi. Kembali di channel YouTube Awal Media Nusantara. Siang hari ini telah hadir narasumber kita dengan tema bola itu bundar. Memang saat ini sedang euforianya Piala Eropa dan Copa Amerika. Pasti Sobat Inspirasi punya jagoan masing-masing siapa akan jadi juara di tahun 2021 ini. Dan hari ini narasumber kita adalah beliau asisten pelatih PSIS Semarang, Imran Nahumaruri. Seperti apa profil beliau? Kita akan saksikan video berikut ini. Selamat menyaksikan. Menghadapi pandemi corona saat ini, mari satukan hati. Ikuti aturan pemerintah dan lakukan pola hidup sehat. Minum tolak angin di saat sehat maupun di saat sakit. Karena tolak angin telah lulus uji khasiat dan terbukti meningkatkan limfosit T sebagai indikator meningkatnya daya tahan tubuh. Mari kita berupaya dan berdoa agar tetap sehat dan pandemi ini segera berlalu. Orang pintar minum tolak angin. Masih di Inspirasi bersama saya Rudi Bonsa dan tema inspirasi kali ini adalah bola itu bundar bersama asisten pelatih PSIS Semarang Imran Nahumaruri. Hari ini kita akan bahas apa sih makna dari kata-kata bola itu bundar. Sudah hadir di studio Inspirasi Bung Imran. Ya, selamat siang. Selamat siang. Apa kabar? Luar biasa ini. Mantap sekali, begitu percaya diri luar biasa. Terima kasih sudah hadir di Sama-sama, Mas. studio Inspirasi. Dan hari ini bola itu bundar. Bundar. Sampai kapanpun bola itu bundar. Tetap bundar. Dan memang butuh satu skill khusus untuk bisa mengendalikan pengalaman yang luar biasa untuk mengendalikan makna bola itu bundar itu sendiri untuk Bung Imran. Ya, sepak bola adalah olahraga, salah satu olahraga yang populer di Indonesia. Saya pikir tidak Indonesia, tapi di dunia. Ya, sepak bola punya rule sendiri, punya aturan sendiri. Itu yang membuat sepak bola itu menjadi istimewa. Kalau di bahasa kepelatihan itu, football is art. Sepak bola itu seni. Dan bisa dimainkan oleh semua kalangan. Dari mulai kalangan bawah sampai kalangan atas. Itulah sepak bola, Mas. Dan akhirnya memutuskan untuk berada di kota Semarang, ibu kotanya Jawa Tengah. Bisa diceritakan, Bung Imran, tentunya berawal dari pemain. Dan saat ini
secara profesional terjun ke dunia kepelatihan. Betul. Bisa diceritakan awal mulanya? Ya, tentu dari awal karir sampai saat ini, saya melalui proses yang sangat panjang. Mulai dari sedih, senang, banyak lah gitu. Kembali ke karir pemain, awalnya saya bermain di salah satu klub di kampung, namanya Tulehu. Setelah itu saya bermain lagi, mengikuti event nasional, mewakili Maluku di Bandung, Popnas pada saat itu, Pekan Olahraga Pelajar Nasional. Dari situ saya dilihat oleh pemandu bakat Diklat Ragunan. Dari situ saya mulai diambil dan masuk ke Diklat Ragunan. Oh, Diklat Ragunan. Diklat Ragunan, betul. Karena di Salatiga juga ada Yes, Pusdiklat juga. betul. Semua daerah itu punya diklat. Dan pusatnya adalah di Ragunan. Jadi semua pemain terbaik yang ada di diklat-diklat itu mereka bisa ditarik atau diambil ke Ragunan. Dan pada saat itu saya mewakili Maluku di turnamen Popnas, Pekan Olahraga Pelajar Nasional. Karena pada saat itu ada 2 event yang bisa dijadikan seleksi untuk diambil ke Ragunan. Pada saat itu Suratin dan Popnas. Oke. Nah, saya melalui jalur Popnas. Popnasnya. Masuklah saya di Ragunan. Di Ragunan itu saya bertemu dengan semua pemain terbaik yang ada di Indonesia. Dari Papua, Jawa, Sumatera, dan sebagainya. Ngumpul jadi satu. Ngumpul di situ. Kita dibina, di sekolahan di situ, latihan di situ. Dan awal karir saya bermain di tim nasional dimulai dari Ragunan. Dari mulai saya ikut tim nasional Bariti di Italia, saya mengikuti turnamen U16 di Teheran, 19 di Cina dan sebagainya, bahkan sampai ke timnas senior. Itu diawali dari Ragunan. Menarik untuk mungkin diketahui juga oleh Sobat Inspirasi yang saat ini sedang menyaksikan acara live streaming kita, Bang. Tentang kampung halaman Bang Imran. Tulehu salah satu kampung di pesisir Kota Ambon. Jadi jaraknya 25 km dari Kota Ambon. Sebuah desa kecil, desa yang saat ini kita kenal dengan kampung sepak bola. Kampung sepak bola. Betul. Desa itu beberapa tahun yang lalu diresmikan oleh Ketua Umum PSSI Johar Arifin pada saat itu menjadi kampung sepak bola. Kenapa PSSI memilih Tulehu sebagai kampung sepak bola? Tentu ada pertimbangan, ada alasannya. Karena Tulehu dari zaman ke zaman selalu menghasilkan pemain-pemain yang disumbangkan ke tim nasional. Tidak terhitung, sangat banyak. Mulai dari level U16, level 19, 23, bahkan di senior. Bahkan bisa dikatakan Tulehu itu setiap tahun menghasilkan pemain-pemain ke tim nasional. Itu menjadi alasan kenapa Tulehu ditunjuk atau dinobatkan sebagai kampung sepak bola. Begitu bahagianya saat memiliki anak laki-laki. Ya, di Tulehu itu ada tradisi, Mas. Jadi kalau anaknya laki-laki itu harapan dari orang tuanya itu untuk menjadi pesepak bola. Bahkan di sana kebiasaan kalau anak laki kan ada akikah tuh. Akikah itu jadi setelah doa itu ada semacam baskom, ditaruh air, ditaruh rumput. Setelah akikah itu kaki anak dimasukkan ke dalam baskom itu ada air dan di rumputnya itu dioles-oles pakai rumput. Dengan harapan anak ini generasi akan menjadi penerus-penerus kakaknya. Kira-kira di Semarang bisa diterapkan untuk anak laki-laki yang baru lahir supaya di Semarang juga lahir pesepak bola kelas betul. Nasional. Ya, jadi bicara sepak bola di Tulehu itu tidak hanya sekedar hobi. Jadi udah jadi passion buat mereka, udah jadi life buat mereka. Karena tujuan mereka hanya satu, bagaimana mereka bisa mensejahterakan keluarga mereka. Dengan sepak bola mereka bisa bantu ibu mereka, bapak mereka. Bahkan mereka menaikkan kedua orang tuanya haji itu dari sepak bola. Betul, jadi sepak bola bisa merubah hidup mereka. Sepak bola bisa mengangkat harkat dan martabat keluarga mereka. Dan justru bukan Belanda yang membawa sepak bola ke... Kalau kita banyak orang, termasuk saya, awal-awalnya saya berpikir bahwa sepak bola pertama masuk di kampung saya itu dari Belanda. Itu. Ternyata memang setelah saya tanya orang-orang tua di sana bahwa memang
awalnya sepak bola masuk di sana tuh dibawa oleh orang Turki. Itu awal mulanya sepak bola dikenal oleh masyarakat atau Desa Tuleu. Desa Tuleu ini adalah salah satu desa yang terbesar di Maluku. Ya. Tapi banyak sekali menghasilkan pemain-pemain yang tadi saya bilang, main bola lahir dari sana gitu. Bahkan sempat dibuat filmnya, judulnya Cahaya dari Timur. Cahaya dari Timur, layar lebar. Itu kisah nyata salah satu tim yang bagaimana mereka dengan situasi kerusuhan pada saat itu, tapi mereka bisa mewakili Maluku untuk tampil di event nasional dan juara pada saat itu. Dan pada saat itu tidak hanya pemain Tuleu, ada beberapa pemain dari Ambon yang bukan Muslim. Ya, ketika mereka juara dalam situasi konflik itu, bisa dibayangkan Mas, itu situasi di Ambon tuh jadi sedikitnya jadi kondusif karena sepak bola itu. Jadi ketika anak-anak juara itu sepak bola itu berarti bisa. konfliknya ada Betul, berbau sara itu. Ya? Emang sara. Okay. Berbau sara pada saat itu ya. Saya masih ingat tuh pada saat itu sebelum final mereka main di Bandung, lawannya DKI Jakarta. Saya cuma bilang satu-satunya bisa bikin Maluku ini aman, kalian harus juara. Dan pada saat itu memang motivasi mereka harus juara. Dan juara pada saat itu. Harga mati. Kisah nyata, ada pemain-pemain yang saat ini masih bermain. Di PSIS ada Vinky Pasamba, ada Rizky Pelo. Mereka itulah tokoh-tokoh yang membawa nama Maluku pada saat itu kerusuhan. Mereka bisa juara dan mereka bisa memberikan efek yang sangat besar terhadap masyarakat Maluku. Dan bisa damai. Dan itu salah satu makna mendalam dari bola itu Bundar itu ya. Kisah itulah yang diangkat ke layar lebar. Pemeran utama adalah Chico Jericho. Oke. Betul. Nanti kita di segmen berikutnya akan banyak cerita tentang bagaimana berawal dari cedera menjadi komentator sepak bola di salah satu channel televisi di luar negeri. Betul. Sampai mengambil license untuk kepelatihan ya Pak. Ya. Dan kita harus berterima kasih juga untuk wardrobe yang saat ini Rudy Bonsa pakai. Ada Mr. G persewaan jas di Jalan Medoh Permai nomor 20A Semarang. Boleh nanti telepon di 024 673 4098 atau di WA 085 74 72 70930. Jadi bisa jahit, bisa sewa untuk berbagai acara atau event Anda, untuk foto prewedding mungkin, atau untuk wisuda, atau apapun. Langsung saja hubungi Mr. J, persewaan jas di Jalan Medoh Permai nomor 20A Semarang. Inspirasi akan kembali setelah komersial break berikut ini. Jangan kemana-mana. Di masa sulit ini, banyak kesempatan untuk berbuat baik, tapi harus tetap jaga kesehatan. Kalau saya hanya percaya yang punya bukti ilmiah. Hasil uji khasiat membuktikan minum 2 saset tolak angin setiap hari meningkatkan jumlah sel T, indikator meningkatnya daya tahan tubuh. Yang pintar dong, pilih yang punya bukti ilmiah. Orang pintar, minum tolak angin.
itu Bundar, masih di acara live streaming kita di channel YouTube Awal Media Nusantara, Inspirasi. Dan masih bersama Coach Imran Nahumaruri. Hari ini tadi kita sudah mendapatkan satu informasi yang luar biasa tentang bagaimana sepak bola bisa begitu menyejukkan suasana sengketa di Ambon. Dan kita akan ngobrol-ngobrol lebih jauh lagi bersama Coach Imran. Siap. Dari pemain dan akhirnya cedera ya Bang waktu itu ya? Betul. Jadi terus kan untuk pensiun. Ya, beberapa tim yang saya sudah pernah bermain, terus mulai dari PSB Bogor, salah satu tim profesional pertama saya pindah lagi ke Persikota Tangerang. Terus saya bergabung dengan Persija Jakarta, dan terakhir saya bermain dengan salah satu tim Aceh, PS Biren. Terakhir saya main di Biren itu, saya lupa, kurang lebih tahun 97-an lah, 97. Saya tidak salah, 2007 kalau saya tidak salah tuh. Tapi dengan motivasi yang udah turun karena cedera. Sepak bola ini kan cedera ada salah satu musuh tuh bagi sepak bola. Saya pikir mungkin semuanya momok lah gitu. Ya pada saat itu cedera, terus sebenarnya masih bisa bermain. Cuma saya memang motivasi udah turun. Terus saya mencoba untuk terjun di dunia lain gitu loh. Ada teman saya telepon, kamu mau casting nggak? Gitu loh. Ini ESPN FC pada saat itu ya. Oke, saya mau gitu. Tapi sebelum itu saya sudah diajak untuk komentator di beberapa stasiun televisi gitu loh. Swasta gitu, ada beberapa lah. Nah, cuma yang ini serius nih gitu, kamu mau nggak? Ini ESPN FC, ada yang membuat audisi gitu loh. Dan produsernya dari Inggris datang langsung gitu. Ya sudah, saya memutuskan untuk ikut itu gitu. Ya sudah, kita beberapa pemain, beberapa wartawan, dan saya salah satu pemain yang dipilih. Nah dari situ kehidupan baru saya mulai. Dan saya langsung memutuskan untuk mundur dari sepak bola gitu. Padahal pada saat itu banyak banget itu yang sayang gitu loh. Dalam usia masih bisa dikatakan emas lah gitu. Karena pada saat itu Bima masih main, teman-teman yang lain masih main. Kalau saya secepat itu mengambil keputusan untuk keluar dari sepak bola gitu. Tapi ya sudah, saya jalan di dunia komentator gitu. Saya di ESPN FC lama, kurang lebih 4-5 tahun. Setelah itu tawaran lagi dari beIN Sport. Kalau ESPN FC ini kan kita lebih talk show, membahas pertandingan sebelum dan sesudah gitu. Nah saya ditawarin lagi ke beIN Sport. beIN Sport itu salah satu puncak tertinggi bagi seorang pandit gitu loh, karena bisa menganalisis langsung gitu loh. Itu yang punya orang Qatar, tapi TV Prancis itu loh, beIN Sport gitu loh. Ya berapa tahun saya sama mereka gitu loh. Nah perjalanan itu saya memutuskan untuk kembali ke sepak bola Mas. Karena pada saat itu teman-teman bilang, kamu ngapain harus kembali lagi ke sepak bola? Kamu udah hidup enak kok di dunia komentator. Udah dolar, bayarnya lagi luar biasa pada saat itu kan. Naik pesawat gratis segala macam gitu. Cuma saya orangnya selalu pingin keluar dari zona nyaman. Saya pingin cari suasana baru gitu loh. Saya kembali lagi ke lapangan gitu loh. Tapi ada syaratnya, harus ikut kursus. Saya memulai kursus kepelatihan itu dari CAFC. Jadi di kepelatihan itu ada D nasional, CAFC, B AFC, AFC, dan tertinggi A Pro License. Jadi kalau D License itu buat pemain yang non nasional. Kalau mereka mau ngambil CAFC, mereka harus mulai dari D nasional, baru setelah itu CAFC. Tapi kalau mantan ex nasional, mereka langsung bisa ambil CAFC. Dan saya memulai dari CAFC. Dari CAFC selesai ke B itu kan harus 3 tahun. Nah pada saat itu alhamdulillah CAFC kurang lebih 2 minggu kita kursus tuh gitu. Nah saya salah satu yang terbaik dan dapat card gitulah. Jadi saya tidak tunggu 3 tahun lagi tuh. Saya 1 tahun itu direkomendasikan harus ikut B License. 2016 saya ambil, 2017 saya ikut B License. Nah, setelah B License ada lagi step lagi, itu AAFC. 3 tahun tuh dari mulai CK itu 3 tahun Mas lompatan. Tapi alhamdulillah saya dikasih kesempatan untuk langsung ikut
A-license. Itu 2019 saya selesai. Dan selesai itu tentu kan saya harus sudah punya lisensi, A-license. Ketika punya lisensi kan harus kerja. Apa yang kita dapatkan selama ini ya harus aplikasikan ke orang lain, misalnya ke tim-tim lain gitu loh. Tapi dalam perjalanan C itu saya udah pernah melatih di SSB. Salah satu SSB yang ada di Jakarta. Pengalaman saya berlatih di SSB di situ. Ya udah selesai A-license, ada beberapa tawaran dari klub untuk bergabung gitu. Misalnya klub yang pernah membesarkan saya Persija gitu kan. Terus ada beberapa tim lagi. Yang menarik ini tawaran dari PSIS. Dan akhirnya Yes, ketika tawaran dari PSIS, saya tidak berpikir dua kali. Saya pikir PSIS adalah salah satu tim yang mempunyai sejarah yang panjang, tim yang banyak sekali menghasilkan pemain-pemain top level, tim yang bisa dikatakan tim besar ya, bukan dikatakan, memang tim besar. Salah satu tim besar kita sejarahkan dengan PSM, dengan Persija gitu. Karena pada saat itu juga saya ingin belajar sama orang-orang baru, lingkungan baru, pelatih baru, manajemen baru. Karena bagi saya, ini prinsip saya adalah saya tidak mau selalu berada di zona nyaman. Saya harus belajar dari orang-orang baru. Dan PSIS adalah tempat yang tepat bagi saya untuk saya belajar. Saya ketemu sama manajemen, saya ketemu sama pemain baru, saya ketemu sama pelatih, dan mereka sangat welcome pada saya, dan itu yang membuat saya sangat betah di Semarang. Dan salah satu alasan saya kenapa di Semarang itu adalah mereka memberikan kesempatan buat pemain-pemain muda untuk bermain di tim utama. Itu sangat penting bagi seorang pelatih, dan saya senang banget. Apa yang menjadi alasan dari? Iya, salah satu yang tadi saya bilang bahwa PSIS ini selalu memberikan kesempatan buat pemain-pemain muda, terutama Artinya dari jam akademi. terbang mereka Jam terbang mereka. bertambah. Karena selama ini gini, banyak tim-tim yang selalu mengambil pemain dari luar, selalu tidak mempercayakan pemain muda. Nah, PSIS ini bisa dikatakan bahkan bisa dikatakan salah satu tim ya. Kalau saya salah koreksi, tapi salah satu tim yang selalu memberikan kesempatan untuk tim pemain-pemain muda naik ke tim senior. Dan kita bisa lihat bagaimana contoh Arhan, itu kan dari produk lokal kita sendiri PSIS, saat ini dia bermain di tim nasional. Itu salah satu contoh. Dan banyak banget yang saya lihat di Semarang, terutama di PSIS, banyak sekali pemain muda yang punya masa depan yang sangat baik, sangat bagus, dan ini akan sangat membantu PSIS. Bahkan bisa katakan beberapa tahun lagi, kalau pemain ini mereka tidak cepat puas, mungkin PSIS bisa mengulangi prestasi juara waktu masanya Tugio ya, kalau saya tidak salah pada saat itu. Terbukti pada saat Piala Menpora yang lalu, pemain-pemain muda PSIS sungguh luar biasa penampilannya. Saya pikir tidak hanya PSIS ya, ada beberapa tim yang mencoba untuk memainkan pemain muda. Ya toh, tapi memang kita 100% produk lokal dan 100% pemain muda semua. Dan seperti katakan Mas tadi, bahwa itu kita tunjukkan di Piala Menpora. Meskipun ini hanya sebatas turnamen. Tapi balik lagi saya bisa katakan bahwa ini alasan saya berada di PSIS karena banyak sekali pemain muda yang diberikan kesempatan untuk bermain di tim utama. Dan nampaknya saat ini supporter pecinta PSIS mulai tumbuh harapan yang baru lewat pemain-pemain muda tersebut. Ya betul. Tapi saya pikir pemain butuh support dari supporter. Kritik, apapun pujian, cacian, itu tanda supporter mereka sayang sama klub, bahkan sayang sama pemain itu sendiri. Ya, tapi biarkanlah mereka berkembang apa adanya, biarkan mereka melalui proses. Karena kalau kita memberikan ekspektasi terlalu tinggi buat mereka, kasihan mereka akan mengalami masalah. Jadi biarkan mereka berkembang. Kita support buat mereka. Ya, pemain butuh support. Ya, pemain butuh dukungan dari supporter. Karena kalau kita bicara supporter sama pemain ini kan kita tidak bisa dipisahkan. Supporter klub, ya kan. Jadi balik lagi, biarkan mereka berproses. Nanti kita lihat apakah mereka masih tetap bisa bertahan dengan performa mereka atau tidak. Dan itu tugas kita pelatih untuk bisa menjaga mereka agar performa mereka tetap terjaga, bahkan
bisa up lagi gitu loh. Oke. Kita harus break dulu nih, Yes. Coach Imran. Memberi ruang untuk pemain-pemain muda untuk menunjukkan kemampuan maksimalnya, itulah yang menjadi alasan kenapa Coach Imran memilih PSIS sebagai tempat atau wadah untuk mengaplikasikan apa yang sudah didapat dari license kepelatihannya. Kita akan kembali lagi dengan obrolan di Inspirasi ini bersama asisten pelatih PSIS Semarang. Namun kita harus break dulu untuk menyaksikan komersial break berikut ini. Tetap di Inspirasi, jangan kemana-mana. Menghadapi pandemi corona saat ini, mari satukan hati, ikuti aturan pemerintah dan lakukan pola hidup sehat. Minum tolak angin di saat sehat maupun di saat sakit. Karena tolak angin telah lulus uji khasiat dan terbukti meningkatkan limfosit T sebagai indikator meningkatnya daya tahan tubuh. Mari kita berupaya dan berdoa agar tetap sehat dan pandemi ini segera berlalu. Orang pintar minum tolak angin. Tawaran untuk melatih tim yang sudah membesarkan Coach Imran saat ini beliau belum ambil, namun pada saat ditawari untuk menjadi pelatih di PSIS Semarang, beliau langsung ambil dan saat ini menjadi asisten pelatih di PSIS Semarang. Coach Imran, Ya. ini kita pertanyaan intermezzo ini jagoin siapa nih? Apa nih? Coach, untuk Piala Eropa. Wow, kalau saya gini, sebenarnya banyak banget ya, banyak banget kita belajar dari Piala Eropa ini. Saya pikir tidak hanya saya, teman-teman khusus juga harus memanfaatkan Piala Eropa ini untuk mereka belajar. Bagaimana sih tren sepak bola saat ini? Bagi saya orangnya tidak fanatik banget sama satu tim ya. Intinya siapa bermain bagus itu saya dukung gitu loh. Tapi kalau kita lihat, saya pernah sekolah di Italia, tentu saya menjagokan Italia. Tapi kan banyak banget tuh sekarang kejutan gitu loh. Ada juga Belgia, ada juga Prancis, ada juga Inggris. Jadi kita nggak pernah tahu. Tapi bagi saya, siapapun yang juara itulah tim terbaik gitu loh. Karena dari situ saya belajar bagaimana taktikal gaya bermain mereka gitu loh Mas. Jadi Piala Eropa kali ini, sorry to say, saya tidak ada satu tim favorit. Jadi semua tim yang masuk ke 8 besar itu tim favorit saya Mas. Karena mereka bermain dengan tren sepak bola saat ini loh gitu loh Mas. Mungkin di tengah situasi COVID-19 seperti ini yang dimana Semarang pun sudah masuk kondisi yang mengkhawatirkan. Ya. Tapi kita juga harus belajar dari penyelenggaraan Piala Eropa bagaimana penonton pun masih juga walaupun tetap sekian persen dari kapasitas stadion ya. Ya, kalau kita bicara ini sebenarnya banyak banget yang kita belajar Mas. Tidak hanya pemain. Karena
Kalau kita bicara terkait protokol kesehatan ini kan, saya sebenarnya nggak ada kapasitas di situ untuk ngomongnya Mas ya. Tapi kalau kita balik ke belakang Piala Menpora sukses, itu kan sukses tidak hanya pemain, tapi sukses juga penyelenggara panitia, terutama tim protokoler, bagaimana mereka mindset turnamen itu bisa berjalan lancar dan sukses. Kalau kita balik ke Eropa lagi, itu udah betul-betul udah profesional banget tuh Mas. Jadi semua mereka libatkan. Tapi balik lagi Mas ya, budaya di sana dan di sini kan beda banget gitu loh. Ya kan, saya nggak bilang bahwa orang sana lebih hebat dari kita, tidak gitu. Cuma mereka lebih aware sama diri mereka sendiri. Misalnya supporter, ketika mereka disuruh harus kalau mau datang ke stadion kan harus vaksin dulu segala macam gitu loh. Itu bagian dari bagaimana mereka mendukung biar Piala Eropa ini jadi sukses. Kalau kita kan, kalau saya tidak salah juga masih banyak banget tuh yang belum divaksin atau mereka tidak aware sama diri mereka sendiri gitu loh. Ini yang menjadi masalah bagi kita. Apalagi insya Allah mudah-mudahan kalau tidak ada halangan atau tidak ada masalah tanggal 9 ini kan atau tanggal 10 kan kick off liga gitu. Harapan kita semoga apa yang sudah disampaikan oleh pemerintah dalam hal ini PSSI tentang bagaimana protokoler segala macam ya harus kita patuh. Kalau tidak ya kita akan berhenti lagi gitu loh, seperti itu. Jadi kalau kita lihat perbandingan Piala Eropa sama di sini memang kita harus banyak belajar gitu loh. Tapi saya yakin bahwa pengalaman di Piala Eropa itu bisa menjadi motivasi buat kita, pemain, supporter, manajemen, PSSI, LIB, pokoknya yang terlibat dalam sepak bola itu bisa belajar dari bagaimana suksesnya Piala Eropa yang saat ini sedang bergulir gitu loh Mas. Oke Coach, dan memang sesuai tema kita hari ini bola itu bundar. Tapi kenapa mungkin bukan bermaksud membandingkan bagaimana prestasi sepak bola di luar negeri dan di dalam negeri begitu gap perbandingannya begitu. Sebenarnya apa Coach yang sangat-sangat membedakan? Kalau kita bicara sepak bola, kita nggak hanya lihat dari satu sisi Mas ya, kita harus lihat di banyak sisi. Karena sepak bola di situ ada pelatih, ada pemain, ada manajemen, ada banyak lah yang terlibat dari, ada supporter segala macam. Nah, kalau kita bicara tim tentu kan harus mempunyai pelatih yang berkualitas. Kalau di kepelatihan itu kan better coaches, better player, gitu. Dan better performance gitu. Pelatih yang baik tentu akan menghasilkan pemain yang baik. Pemain yang baik tentu dia akan memberikan performa yang baik. Tidak hanya itu saja, kita balik lagi kompetisi. Pemain bagus lahir dari mana? Kompetisi. Jangan pernah kita berharap bahwa pemain itu akan muncul menjadi pemain yang hebat kalau kompetisi kita tidak baik, tidak sehat. Tidak sehat itu karena apa? Kompetisi yang jujur, kompetisi yang sehat. Ya toh. Ada lagi kita balik ke perangkat pertandingan, wasit di situ. Ya toh, ada hakim garis di situ. Jadi semua yang terkait dengan sepak bola itu mereka harus bisa mengupdate. Misalnya pelatih, kita nggak bisa bilang bahwa sepak bola dulu, oke sepak bola dulu kita respect, tapi kita nggak bisa nutup mata dengan sepak bola yang saat ini terjadi dan sepak bola masa depan. Begitu dengan pemain juga harus bisa mengikuti tren sepak bola saat ini, karena itu akan sangat membantu performa mereka. Kalau zaman dulu mereka bermain begini-begini, ya sepak bola zaman sekarang nggak bisa seperti itu. Mereka harus mengikuti tren sepak bola sekarang. Karena pelatih zaman sekarang tentu dia harus nyari pemain yang sesuai dengan filosofi dia. Misalnya pelatih, dia harus cari penjaga gawang yang bisa bermain dari belakang. Artinya dia bisa terlibat dengan permainan. Kalau zaman dulu itu kalau kiper ya, itu 70% tangan. 30% kaki. Nah, sekarang dibalikin pas 70% kaki, 30% tangan. Nah, pemain dituntut harus bisa mengupdate tren sepak bola sekarang kalau mereka mau tetap survive. Kalau di Eropa seperti itu. Makanya kenapa kalau misalnya si A
dibeli dari Milan ke MU, pemain bagus. Tapi kenapa ketika di Milan dia tidak sukses? Bukan dia jelek, karena dia tidak mengadaptasi dengan sistem yang dimainkan oleh pelatih. Jadi pelatih harus sekolah, pemain juga harus sekolah. Sekolah dalam arti mereka harus belajar banyak. Zaman sekarang kan udah ada ya banyak medsos tuh, apalagi dengan Piala Eropa seperti ini. Misalnya juga bagaimana sih cara bermain winger, bagaimana sih cara bermain belakang, bagaimana sih bermain striker dan sebagainya. Itu kan harus dibelajar, Mas. Dan kalau mereka belajar tentu ini akan sangat membantu perkembangan dari aspek permainan mereka. Wasit juga begitu. Dulu tidak ada VAR, nah sekarang udah ada VAR. Ya toh. Nah, jadi semua itu harus kita upgrade, Mas. Pemain, pelatih, perangkat pertandingan, bahkan sportif pun juga ya harus diberikan edukasi. Karena kalau kita bicara sukses itu kita nggak bicara hanya satu, semua harus kita belajar. Kompetisi juga begitu. Kompetisi yang mana? Kompetisi yang sehat, Mas. Jangan pernah kita berharap pemain akan nongol kalau kompetisi kita nggak benar. Apalagi kompetisi yang usia dini, grassroots. Itu pondasi untuk tim nasional, Pak. Jadi kalau kita bicara sepak bola kita mau berkembang, ada beberapa hal yang harus kita jalankan. Misalnya youth development, pembinaan usia dini sangat penting. Coaching education, kepelatihan yang benar. Youth kompetisi, kompetisi yang mana? Kompetisi yang sehat, yang bagus dan banyak. Youth kompetisi. Dan yang terakhir yang paling penting yang keempat ini adalah infrastruktur, terutama lapangan. Jadi 4 aspek ini harus kita punya. Kalau kita punya, percaya deh, untuk menjadi juara itu sangat terbuka. Dan saya melihat di kepengurusan PSSI yang sekarang ini, Mas, di 3-4 tahun terakhir ini, mereka sudah banyak menghasilkan pelatih-pelatih yang berkualitas. PSSI mencoba untuk membuat coaching education, ya mulai dari D, C, B sampai A. Kebetulan saya di APSI. APSI itu Asosiasi Pelatih Sepak Bola Seluruh Indonesia. Jadi banyak banget program-program kita bagaimana untuk menghasilkan best coaches, pelatih-pelatih yang terbaik. Nah, begitupun dengan PSSI. Itu kan bagian dari program PSSI APSI itu. Bagaimana mereka mencoba untuk berusaha membuat kompetisi biar lebih bagus, lebih sehat. Ya, bagaimana mereka mencoba untuk mendatangkan instruktur-instruktur yang berkualitas dari luar. Ya, ini kan salah satu tujuan untuk bisa mengangkat sepak bola kita ke arah yang lebih baik lagi, Mas. Jadi kalau bicara sepak bola, jangan kita lihat dari satu sisi. Prestasi itu butuh proses. Ya, kita butuh infrastruktur. Ya, kita butuh pemain. Kita butuh pelatih. Kalau kita semua udah punya, percaya deh, kita akan bisa setidaknya bersaing di level Asia Tenggara dulu. Dan kita lihat saat ini bagaimana Vietnam udah mulai bagus, Malaysia juga udah mulai bagus, Thailand juga udah mulai bagus, karena mereka sudah punya infrastruktur yang bagus, Mas. Termasuk camp untuk? Camp untuk TC kalau tim nasional memang lagi mau seleksi atau mau persiapan sebuah turnamen. Dan yang paling penting adalah support dari pemerintah sangat penting. Dan itu sudah dimulai di tahun ini. Bagaimana timnas Indonesia mereka berlatih di luar itu bagian dari support dari pemerintah, terutama Kemenpora. Dan saya pikir ini sangat positif, Mas. Harapan saya ke depannya harus lebih banyak lagi tuh, terutama kompetisi usia muda. Ini sangat penting, Mas. Kalau kita bicara piramida, ini kompetisi nih, Mas. Nah, kenapa ketika naik ke atas hanya sedikit, semakin kecil ke atas kan kecil, Mas. Nah, ini nih, nanti seleksi alam nih. Nah, pemain-pemain mana saja yang bisa bertahan, bisa naik sampai ke atas gitu. Nah, kita jaga nih, Mas. Pondasi-pondasi ini, Mas. Ini yang harus kita banyak selenggarakan kompetisi usia muda, Mas. Karena ini mereka nih tulang punggung, Mas. Tulang punggung klub adalah pemain muda. Tulang punggung tim nasional adalah pemain-pemain muda. Kita jaga mereka gitu loh. Kira-kira seperti itu. Better coaches, better player, better performance. Dan apakah memang kesadaran untuk ada edukasi kepelatihan ini sudah dimiliki oleh semua pelatih di Indonesia? Tidak semuanya. Kita mencoba untuk mendorong mereka
untuk kursus kepelatihan. Dan saat ini, alhamdulillah Mas, walaupun dalam situasi COVID, Departemen Coach Education, dalam hal ini kan Coach Yentumena ya sebagai Toapsi, PSSI, dia mencoba untuk membuat kursus kepelatihan. Dan alhamdulillah udah berapa kali itu berjalan ya, B license, C license, A license, itu sudah berjalan. Bahkan kursus penyetaraan yang dulu teman-teman atau pelatih-pelatih senior kita yang dulu kan mereka udah punya A nasional, B nasional, A nasional. Tapi kan itu tidak diakuin. Yang diakuin kan A nasional, B nasional, C nasional. Tapi PSSI membuat program baru, dalam arti ini Departemen Coaching Development, mereka membuat itu penyerataan. Jadi bagaimana ratusan pelatih-pelatih yang tidak terintegrasi dengan AFC sekarang sudah. Dan itu dimulai di Jawa, di Sumatera Barat. Bagaimana ratusan pelatih dari C nasional, B nasional, A nasional, mereka sekarang sudah penyerataan, mereka sudah memiliki C AFC, B AFC sama A AFC. Begitu pun dengan Jawa Barat, DKI, dan Jawa Timur. Walaupun target tertinggi tetap E-Pro license. A-Pro, karena setelah itu ada A-Pro. Kalau kita bicara A-Pro, ya itu puncak tertinggi bagi seorang pelatih ya. Artinya itu kepelatihan tertinggi A-Pro license. Kalau kita udah punya itu, kita bisa melatih di mana saja Mas. Bisa di Malaysia, bisa di luar negeri. Lintas negara ya? Yes, dan PSSI ke depannya, mungkin tahun ini ya, semua pelatih Liga 1 diharuskan harus mempunyai lisensi A-Pro. Karena itu salah satu cara PSSI untuk menaikkan standar kompetisi, standar pemain. Ya, karena di Asia Tenggara tuh udah ada Mas. Siapa yang ngelatih tim Liga 1, dia harus mempunyai lisensi A-Pro. Bahkan di akademi saat ini juga harus pelatih yang mempunyai lisensi A. SSB juga sebisa mungkin kita dorong supaya mereka punya lisensi, karena itu sangat penting. Karena kalau mereka kursus, mereka punya ilmu Mas, tentu ini akan sangat berpengaruh di level bawah. Nah, ini kita mencoba untuk membuat supaya pelatih-pelatih, teman-teman kita di grassroots harus ambil kursus kepelatihan. Belum lagi kalau harus mengadaptasi tren sepak bola saat ini. Yes, karena kita nggak bisa, sepak bola zaman dulu kita respect Mas. Ya toh. Tapi kita nggak bisa menutup mata dengan sepak bola zaman sekarang. Terus sepak bola masa depan. Kalau saya sedikit bercerita, kalau kita ambil tren sepak bola di beberapa Piala Dunia terakhir, let's say misalnya Spanyol dia juara. Spanyol dia juara itu dengan sepak bola apa? Dengan sepak bola yang biasa kita katakan tiki-taka. Ya kan? Ball possession, penguasaan bola. 4 tahun berikutnya, Jerman juara. Spanyol tidak lolos. Jerman dengan sepak bola menyerang. Ya toh? 4 tahun berikutnya lagi, juaranya Prancis dengan sepak bola apa? Direct ball, bermain langsung ke depan dengan mengadakan kecepatan. Ada Zinedine Zidane. Yes, enggak. Zamannya 4 tahun yang lalu, zamannya dia sama Mbappe, Giroud, Griezmann, itu kan sepak bola direct. Bagaimana 4 tahun ke 4 tahun dengan tren sepak bola yang berbeda. Nah, tren sepak bola sekarang, bagaimana mereka lebih sabar, tidak bisa masuk dari samping, mereka sabar. Itu kan tren sepak bola Mas. Ya, kalau kita nggak ikuti, kita ketinggalan Mas. Ya toh. Jadi ya itulah sepak bola Mas. Nah, Piala Dunia besok di Qatar ini, ya kita lihat nih tren sepak bola apa. Tapi bagi saya mungkin sama dengan Piala Eropa saat ini. Gitu. Melihat bagaimana style permainan Italia seperti itu. Kalau Mas lihat Piala Eropa sekarang itu, kalau tim bertahan itu ada sampai 9 bahkan sampai 10 pemain di area belakang. Itu namanya tren sepak bola sekarang, defending flexibility Mas. Itu sama ketika kita menyerang, kita Mas bisa lihat tahun tim kalau nyerang itu ada sampai 7 sampai 8 di area lawan. Itu namanya attacking flexibility. Seringkali kan supporter mengolok-olok itu. Style permainan opo itu gawang semuanya. Iya, itu bertahan. Kan ketika saya misalnya saya bermain lawan Spanyol, kan tidak mungkin saya bermain terbuka. Saya harus close, saya harus compact defense. Itu salah satu cara untuk meredam tim yang bagus dalam penguasaan bola.
Dan ini terjadi Piala Eropa, Mas. Termasuk Inggris pun juga begitu, dia bertahan tidak hanya 4 back, misalnya pakai formasi 4-2-3-1 atau 4 back lah, atau back 3. Tapi ketika bertahan, semua pemainnya bertahan. Hampir kayak permainan catur ya? Yes, betul. Zaman dulu pemain depan, oke, tugas kamu hanya menyerang. Kamu nggak usah bertahan. No, sekarang semua pemain harus bertahan. Semua pemain harus bertahan. Kalau tidak, kamu tidak akan bisa dipakai di tim. Kita bisa lihat, semua harus bertahan. Kan kalau zaman dulu tuh, ya udah kamu sayap aja. Kamu kanan aja, udah. Nanti biar saya yang dapat bola, saya lempar ke kamu. Enggak. Sekarang enggak. Kalau bola kamu harus bertahan. Itu tanggung jawab kamu. Ketika kamu nggak lakukan, maka selesai, kamu akan diparkir. Kamu tidak akan dipakai. Dia semua pelatih sekarang tuh dia cari pemain yang bisa bertahan, bisa menyerang. Multitasking gitu. Yes. Itulah sepak bola, Mas. Itu yang kita bilang, football is art. Sepak bola itu adalah seni. Tuntutan sebagai pemain pun semakin besar. Dan itu yang bikin mahal pemain, Mas. Belum lagi dia harus menjaga diri dari cedera. Yes, betul. Kan banyak nih, kalau kita bicara ilmu kepelatihan itu, ya kita juga harus tahu bagaimana periodisasi weekly program kita buat. Supaya pemain itu juga dia tidak bisa cedera. Kan itu dibuat semua, Mas. Nah, tapi balik lagi ke pemain, mau atau tidak. Kan begitu. Nah, nanti kita akan berbicara tentang strategi Coach Imran menangani tim PSIS Semarang, termasuk untuk mengadaptasi tren style sepak bola saat ini, Coach. Siap. Itu tadi, waduh, bola itu bundar, benar-benar bundar, bisa ke arah mana semau-maunya bola lah istilahnya. Tapi sekali lagi di tangan profesional dengan skill dan pengalaman yang tinggi, kita bisa mengendalikan bola itu agar bisa terlontar ataupun menggelinding sesuai kemauan kita. Masih diinspirasi dan kita akan ngobrol lebih jauh nanti di sesi berikutnya bersama Coach Imran tentang bagaimana strategi menangani tim Panser Biru PSIS Semarang. Tetap diinspirasi, jangan kemana-mana. Di masa sulit ini, banyak kesempatan untuk berbuat baik, tapi harus tetap jaga kesehatan. Kalau saya hanya percaya yang punya bukti ilmiah. Hasil uji khasiat membuktikan minum 2 saset tolak angin setiap hari meningkatkan jumlah sel T, indikator meningkatnya daya tahan tubuh. Yang pintar dong, pilih yang punya bukti ilmiah. Orang pintar, minum tolak angin. Terima kasih kepada Sobat Inspirasi yang saat ini masih setia menyaksikan live streaming kami di channel YouTube Awal Media Nusantara. Dan di acara Inspirasi kali ini dengan tema Bola Itu Bundar bersama Coach Imran yang menangani
tim Panser Biru PSIS. Tidak lupa hari ini Rudi Bonsa menggunakan jas dari Mr. G, persewaan jas Jalan Medo Permai nomor 20A Semarang. Boleh langsung aja telepon untuk bisa memesan jas yang akan disewa di 024 673 4098 atau WA di 085 7472 70930. Semua jas untuk keperluan foto prewed atau pernikahan Anda, untuk wisuda ataupun acara-acara resmi yang lainnya bisa Anda hubungi Mr. J. Dan kembali, bola itu bundar bersama Coach Imran. Nggak ada habisnya kalau ngomong bola. Nggak ada habisnya. Coach, Yes. mau ditemenin ngopi sambil makan kacang pun jadi. Dimanapun ngomong bola itu Nggak ada habisnya, Mas. nggak ada habisnya. Karena di sepak bola itu ada sedih, ada, banyak drama lah. Sedih, senang, udah banyak senang. Ya, kalau saya sih sedikit ada fanatik, Coach, dengan Argentina memang. Wah, luar biasa. Argentina itu salah satu, apa ya, jadi saya pertama kali memakai jersey tim, sebuah tim itu adalah Argentina. Argentina. Itu ibu saya tuh memberikan kaos Argentina itu. Itu pertama kali saya pakai baju olahraga Argentina. Mulai dari Buru Caga, kiper Pompido, Diego Maradona, Betul. sampai sekarang ada Lionel Messi dan sebagainya. Ya memang, nggak tahu, mungkin karena Piala Dunia waktu finalnya lawan Jerman itu ya. Alasannya milih Argentina karena apa? Karena ada cerita apa segala macam. Ya itu, waktu final Piala Dunia tahun waktu ada tangan Tuhan. Oke. Diego Maradona itu tahun. Oke. Kalau di Piala Eropa? Kalau Piala Eropa sebenarnya Portugal. Oke. Cuman di laga pertama kan kalah lawan Jerman tuh seperti itu. Laga kedua menang, laga kedua kalah. Tapi itu penentuan kan lawan Prancis. Dan saat ini menangani tim Panser Biru. Ya. Seperti apa mengadaptasi style sepak bola modern saat ini untuk bisa diterapkan di Panser Biru? Sedikit bercerita tentang tim Panser Biru, terutama pas sebelum kita persiapan untuk mengikuti Piala Menpora. Karena waktu itu 2 minggu pada saat itu, sebelum Coach Dragan datang itu. Memang kita mencoba untuk bikin sesuatu yang baru gitu. Pertama, kondisi kita nggak ideal karena persiapan gitu. Karena kalau kita bermain dengan high pressure, tentu sangat beresiko. Stamina pemainnya nggak ada, potensi untuk cedera sangat besar. Nah, yang saya lakukan adalah bagaimana saya mencoba untuk membuat sistem yang baru gitu loh. Kalau biasanya kita bertahan di belakang, saya mencoba untuk bertahan di tengah. Jadi saya nggak mau ketika kita kehilangan bola, saya nggak mau pemain pressing di atas. Saya harus pemain turun ke bawah. Karena risiko sangat besar kalau saya memaksakan pemain dalam kondisi tidak ideal, mereka harus bermain high press. Karena seperti dikatakan, potensi untuk cedera sangat besar. Yang kedua, pemain akan kehabisan stamina. Makanya 2 minggu itu saya mencoba untuk membuat defending di mana sih gitu. Kan kalau kita bicara sepak bola itu bertahan itu ada 3. Ada bertahan di atas, bertahan di tengah, sama di bawah. High pressure, medium pressure, low pressure. Saya di medium pressure. Dan itu coba dijalankan oleh pemain dengan Secara bagus. sederhana bahwa bola itu jangan sampai melewati garis tengah. Yes, karena gini, saya mencoba membuat, kan kalau kita punya waktu yang panjang, mungkin kita akan buat bagaimana cara menyerang di mana, terus bertahan di mana, kan begitu. Cuma karena pada saat itu di pikiran saya 2 minggu, saya bagaimana bikin tim ini bertahan dengan bagus. Karena sepak bola itu kan, kalau kita kasih bola ke pemain, misalnya anak kecil kita kasih, hal pertama yang dilakukan adalah dia menyerang, kan begitu. Menyerang itu naluri, Bang. Menyerang itu naluri, bertahan itu karakter. Saya coba untuk membuat karakter bertahan itu. Karena kalau bertahan udah bagus, saya pikir
biarlah menyerang, mereka akan improve sendiri. Itu pengendalian diri seorang pemain sangat-sangat dibutuhkan. Yes, saya lebih banyak diskusi dengan mereka, saya lebih banyak ngobrol sama mereka, dan saya bilang buat mereka bahwa kita main di Menpora harus seperti ini. Nanti Coach Dragan datang, tinggal kita bicara. Dia melanjutkan apa yang kita buat atau tidak, gitu. Karena dia pelatih kepala, saya harus respect ke dia. Dia head saya, gitu kan. Dan itu pemain sangat enjoy, pemain sangat senang. Karena saya balik lagi selalu saya bilang bahwa 2 minggu itu bukan waktu yang ideal bagi seorang pemain untuk menyiapkan diri dia mengikuti suatu turnamen. Karena risiko sangat besar, Mas. Risiko cedera. Karena kalau stamina udah turun, otomatis ototnya juga akan cukup turun, dan potensi untuk cedera itu sangat besar, Mas. 2 minggu untuk menyiapkan mentalnya seperti apa? Menyiapkan mental, menyiapkan bermain mereka. 2 minggu itu saya harus buat itu. Tidak hanya saya, teman-teman asisten segala macam. Dan saya jadikan bahwa mereka itu asisten saya. Tidak hanya asisten, ada Coach Komang, Coach Resal, tapi saya jadikan pemain-pemain itu jadi asisten juga. Gitu. Karena sukses atau tidak sebuah latihan itu bukan bergantung dari pemain, dari pelatih, tapi dari kalian semuanya. Jadi kita pelatih tugasnya membuat program, tapi sukses atau tidak itu sekalian. Kalau kita mau sukses, ayo kita sama-sama. Kalau kita mau buat hasil yang baik, ayo kita sama-sama. Saya selalu bicara seperti itu kepada mereka. Karena sepak bola itu kita tidak hanya bicara terkait taktikal, Mas. Ada psikologi di situ, Mas. Nah itu alhamdulillah para pemain mereka paham, dan ya bisa dikatakan hasil yang sangat baik di Piala Menpora. Apalagi dengan adanya Coach Dragan, itu menambah motivasi kepercayaan diri pemain semuanya. Jadi sukses sebuah tim itu bukan hanya satu orang, Mas. Sukses itu milik kita semua. Ada asisten, ada kiper, ada pemain, ada manajemen, ada semua, Mas. Jadi jangan kita bicara bahwa sukses itu hanya milik satu orang. Di belakang kita itu ada tim behind the team. Ada tim yang tidak terlihat, kitman, ya ada masyas, semua segala macam. Jadi kira-kira seperti itu, Mas. Nah, seperti tadi Coach sampaikan ada 4 aspek yang menentukan, termasuk di dalamnya adalah aspek keempat adalah infrastruktur. Nah, seperti apa di Semarang sendiri? Ya, alhamdulillah kita ada beberapa tempat latihan. Ada Citarum, ada Telo, dan kita bersyukur bahwa kita masih mempunyai tempat latihan yang ideal bagi tim itu sendiri. Gitu loh. Terutama kan kita tahu Citarum dengan kualitas standar luar biasa gitu loh. Cuma kan kita harus berpikir lagi ke depannya, karena kompetisi nanti kan kita lebih banyak nih bermain di rumput yang murni ya. Tapi saya pikir ada beberapa solusi untuk tim kita latihan. Salah satunya Telo. Bahkan kita juga latihan di Kendal dan mungkin rencananya lagi besok di Teran Bangsa. Jadi kalau untuk lapangan insya Allah nggak ada masalah, karena manajemen semua juga udah profesional. Mereka juga sudah menyiapkan apa yang kita mau gitu loh, terutama para staf ya. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, mengenai kemungkinan adanya pemain asing, apakah itu ada pengaruhnya, Coach? Yang pasti ada. Okay. Ya, kita butuh pemain asing untuk apa? Untuk bisa menjadi leader buat mereka, menjadi penyemangat buat pemain lokal, dan itu terjadi di musim kemarin. Ya, tapi kan dalam situasi kondisi seperti ini kan kita nggak pernah tahu nih, Mas, gitu loh. Tapi yang saya lihat kemarin pemain kita udah datang satu, Costa, dia masih isolasi ya. Saya pikir ini berita yang sangat positif. Ya, harapan saya semoga. Berasal dari mana? Costa itu pemain Brasil. Oh, Brasil. Dia udah beberapa musim di PSIS lah. Dia udah datang beberapa hari kemarin, dan sekarang udah isolasi, dan mungkin 1, 2, 3 hari ini dia akan gabung dengan tim, dan saya pikir ini sangat positif.
Untuk Costa ini spesialisasinya? Dia kapten kita, Ya. dia pemain belakang, defending. Dan mudah-mudahan harapan kita juga semoga pemain asing yang lain datang gitu loh. Kemarin Jonathan konon kabarnya mau datang, tiba-tiba tidak jadi karena ada beberapa alasan di negara mereka kan terkait COVID gitu loh. Jadi dia tunda. Tapi semoga sebelum kompetisi itu pemain-pemain itu udah datang karena itu akan sangat menambah kekuatan kita, Mas. Nah, tetapi balik lagi gitu loh, kita saat ini fokus dengan pemain yang ada. Ya, loh. Karena kalau kita terlalu berharap juga tiba-tiba ada human error, ya masalah buat kita. Tapi bagi saya semua pemain yang ada saat ini adalah mereka siap untuk bermain di liga. Meskipun ada beberapa kelemahan, tapi bagi saya itu tugas pelatih untuk bisa memperbaiki kelemahan, menambah kelebihan yang sudah dimiliki oleh tim ini. Kira-kira seperti itu, Mas. Bola itu bundar dan tanpa terasa kita sudah hampir sampai di penghujung ngobrol-ngobrol kita di Inspirasi ini, Coach. Baik. Mungkin bisa disampaikan sebagai closing statement harapan-harapan Coach Imran sendiri terhadap PSIS atau mungkin supporter Ya. yang sangat mencintai PSIS. Yes, Silakan, ya PSIS ini kan banyak banget nih pemain pemuda di ada tim ini gitu loh. Saya punya keyakinan bahwa mereka akan banyak lagi bergabung ke tim nasional, tidak hanya Aran. Tapi saran saya adalah tetap kerja keras, tetap rendah hati, dan jangan lupa disiplin. Karena banyak pemain Indonesia di usia dini itu mereka bagus, tapi ketika mereka naik level itu mereka hilang. Itu karena gaya hidup. Maka jagalah karir kalian. Ya, tetap kerja keras, jangan cepat puas. Satu lagi, disiplin. Dan pemain-pemain yang belum bergabung ke tim nasional, belum bergabung dengan PSIS, kalian harus bermimpi. Bermimpi bermain di PSIS, bermimpi bermain di tim nasional. Karena dari mimpi kalian bisa mencapai apa yang kalian inginkan. Buat para teman-teman Panser Biru, Snacks, jangan henti-hentinya mendukung tim kesayangan PSIS. Saya yakin kecintaan kalian terhadap tim ini sangat besar, sehingga kritik, saran itu kita terima dengan positif. Karena tanpa supporter, pemain tidak bisa tidak bisa meningkatkan kemampuan mereka. Sukses pemain itu juga bagian dari supporter, dukungan dari supporter. So, tetap dukung PSIS dalam situasi kondisi apapun. Terima kasih. Luar biasa. Terima kasih Coach Sama-sama. Imran. Sukses untuk karir Minta pelatihannya. doanya PSIS semoga tahun ini lebih baik dari tahun kemarin. Amin. 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 Itu tadi Sobat Inspirasi, poin-poin yang bisa kita petik dari Coach Imran. Pertama, jangan cepat puas. Yes. Tetap menjaga kedisiplinan, dan tentu saja untuk Anda yang belum bisa bergabung di Timnas ataupun di PSIS, jangan berhenti. Yes. Dan sayang sekali Inspirasi harus kita tutup sampai di sini. Kita akan kembali dengan episode-episode yang lain bersama sobat-sobat inspirasi yang lain, sekumpulan orang hebat yang menginspirasi. Saya Rudi Bonsa undur diri bersama Coach Imran. Terima kasih, Terima sama-sama. kasih. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.